Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bitaysiri siyam wal qiyam. Wa ja'ala thawabu man fa'ala dhalika takfirul khataya wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dulam wa ashabi al-qadil a'lam. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati guru-guru kami, pertamanya Al-Habib Umar Khalid Al-Madhij, Al-Habib Hud Al-Muhdar, Habib Muhdar, dan para habaib-habaib yang lain yang kami hormati, para kiai, para ulama, para asatid, utamanya guru kita Kiai Haji Mustafa, guru kami Kiai Haji Ahmad Kusyairi, Kiai Haji Salman, Kiai Munir, Kiai Ismail, Kiai Masuri, Kiai Makmul, Mas Hamid, dan kiai yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau-beliau semua, panjangkan umurnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam semangkin kula sareng panjenengan beri kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala odi penuh dengan keimanan kepada Allah, odi penuh dengan keimanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sisa daripada umur kita dijadikan umur yang barokah. Kita minta kepada Allah sisa daripada umur kita dijadikan umur yang barokah, dan semua hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah situng ulama ada engkau tak teruh odiah kecuali dua alasan. Pertama, along-olong sareng orang-orang sesoleh. Orang pak mon atinah ta'alluq do orang-orang soleh neka barokah. Semua kemuliaan pasti berhubungan dengan sesuatu yang mulia, semuanya. Kiai semuljah arep muljah, di keturunan muljah, di ilmu semuljah, pasti bade ta'alluq semuljah. Titimun kula sareng panjenengan mung tuduh titi orang semuljah, jauh-jauh do orang semuljah, Pak. Contoh sederhana nggih. Sampian meskipun meleh sandal seregen larang, Pak, yang kui diadeun pakai 4. Kadung situng bade bisa. Situng tak temuh. Tapi mun orang-orang semuljah, Pak, meskipun sandalah suwalu etatah. Apa penyebab, Pak? Penyebab apa? Karena ta'alluq dengan orang-orang sesai. Bahkan Syekh Yusuf Abnabahani mengatakan orang senyimpen kemper sandalah Rasulullah trompan, Pak. Insyaallah mun esabet nek bungkoh selamat bungkona. Insyaallah mun sabet nek kaping selamat nek jalanan. Insyaallah mun simpen nek motor selamat nek jalan. Nek cuma gempur, apa penyebab ta'alluq do orang sebagus. Ini adalah salah satu bukti, Pak, bahwasanya segala kebaikan, segala kemuliaan itu pasti ada ta'alluq kepada orang-orang yang baik. Itu pasti, Pak. Cek kula sareng panjenengan, Pak, orang-orang semuljah, orang-orang sealim, mereka pasti dita'alluq sekuat. Pasti, Pak. Apa boleh kula sareng panjenengan? Neka butuh, napa? Butuh kula sareng panjenengan ngereng di ta'alluq sareng kiai, di ta'alluq sareng habaib. Biar apa? Biar di kemuljaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Titi long-long nih ke Pak bini sia-sia, barokah luar biasa, manfaatah luar biasa. Dan macam pangeran Pak kula sarang panjenengan ku aku ni akhirat, bakat kompol lagi nah sesuai kula sarang panjenengan kompol lek dunya. Mudah-mudahan Pak nek dunya kula kompol lek swarga kula kepi kom. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ngutip daripada Debun Habib Sa'ad Pak. Bulan Ramadan mereka keutamaan lah benda telok. Titimun orang nek belum Ramadan tidak memiliki tiga ini Pak tanda keutamaan sama sekali. Keutamaan benda telok Pak. Pertama pasah. Teti meskipun bulan Ramadan tapi mon kula sedang pecinta pasah apa guna? Gunana. Teti pasah Pak. Jadi keutamaan salah situng bulan Ramadan yang titi bulan seutama karena bertaluk apa? Pasah. Jadi mun kula sareng panjenengan tak pasang, sobung panapan Ramadan, Pak. Sobung apa? Jadi keutamaan daripada bulan Ramadan karena pasah. Pretelen yang situ, Pak. Debun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Pangeran beri gelar kula sareng panjenengan sepasah dengan gelar iman. Ini salah satu gelar tertinggi kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Titik pangeran tibi Pak beri gelar orang seiman de kula sareng panjenengan men apa mon gelem pasah. Titik pangeran beri gelar kula sareng panjenengan gelar iman. Ya ayyuhalladzina amanu, gelaran iman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu Pak maknanya ufturido au wujiba. Alaikumusiyam nikah jumlah khobariyah tapi maknanya insya'iyah. Jumlahnya khobariyah tapi maknanya insya'iyah. Nekah can ulama usul seperti mana Syekh Zarkashi mengatakan al khobar bimana insya ini adalah salah satu sigot min sigotil amar. Wajib hukum Pak. Khobar bimana insya itu salah satu sigot amar. Contohnya banyak nih Al-Quran nih hadis. Nih hadis contohnya apa? Taraktu fikum min ba'di idza tamassaktum bihima lan tadillu bi abada idza bawa itu ahli baiti. Taraktu fikum dan Rasulullah. Engkau ning gelu perkara setelah engkau. Siapa orang yang gelem berpegang teguh tidak akan tersesat selama-lamanya. Pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Tamassuk bil Al-Quran ini wajib apa benar? Wajib Pak. Kemudian ataf apa? Wa itu ahli baiti, dan berpegang teguh kepada anak cucuku. Titih menghormati tamassuk bi kitabillah dan tamassuk bi itu ahli baiti ini termasuk amar Pak. Amar itu perintah. Fal amar fil haqiqah lil wajib dilujuk. Ini kewajiban. Sehingga ulama-ulama usul mengatakan di dalam ayat ini ada dua kewajiban sigot. Pertama pakai kutiba yang bermakna ufturido, yang kedua jumlah khobariyah yang maknanya insya'iyah. Jadi ada dua kewajiban. Sehingga ulama-ulama tafsir mengatakan semua kewajiban yang pakai sigot kutiba itu biasanya yahtat ilal mujahadah wa sabr. Semua perintah yang menggunakan sigot kutiba itu butuh perjuangan dan kesabaran. Semua. Contoh dalam Al-Quran apa? Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu perang. Perang itu butuh mujahadah, Pak. Butuh sabar, butuh kekuatan. Karena ini ibadah bukan main-main. Apalagi kisos, kutiba alaikumul kisos fil qatla al-hurru bil hamd ila akhirih. Jadi semua perintah yang menggunakan sigot kutiba, kata ulama-ulama tafsir, itu menunjukkan mujahadah dan kesabaran yang kuat. Begitu juga berpuasa. Makanya Arafah jabunah Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi as-shaumli wa an ajzibih, puasa itu adalah untukku dan saya yang berhak membalasnya. Karena memang puasa ini Pak gak main-main, butuh kesabaran. Sehingga apa? Orang yang berpuasa Pak gak bisa bermain-main Pak.
Contohnya apa? Dia benar Kanjeng Nabi. Orang sesan rasan genjereh ada. Orang saya gede rumah namimah ngatu-ngatu genjereh ada. Orang congocoh berdusta genjereh ada. Karena memang ini ibadah luar biasa. Luar biasa. Sehingga apa? Sehingga butuh terhadap keseriusan. Serius, Pak. Jadi mon sobung bekto, mon sobung acara, orangnya untuk jagongan, Pak. Kenapa? Orang biasa mon seneng jagongan, seneng sarra jagongan setengah jam, tetangga sepuluh masih kena ngerasanya. Ngopi sampean, ibu kopi segelas, kopi tak ada, tetangga kopi kena ngerasanya. Sehingga apa? Ini bulan Ramadan kurangin untuk jagongan, guna apa? Menghindari hal-hal yang merusak terhadap pahalanya bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini Pak tidak cuma kita yang diwajibkan, bahkan umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan. Menurut pendekatan usul fikih Pak, hukum syariat nabi-nabi yang terdahulu itu biasanya dinasakh, kecuali memiliki kemaslahatan yang tetap, maka hukum itu akan tetap. Jadi kenapa hukum puasa ini diwajibkan bahkan dalam riwayat mulai zaman Nabi Adam? Di situ ada faedah besar, ada rahasia besar. Apa? Berarti berpuasa itu merupakan satu ibadah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan syariat puasa ini turun menurun mulai zaman Nabi Adam, meskipun khilaf model puasa seperti itu khilaf. Tapi setidaknya ada puasa. Di semua nabi itu ada puasanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya puasa ini benar-benar ibadah yang luar biasa sehingga masih disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Sebagian banyak Pak syariat nabi-nabi terdahulu itu dinasakh ketika ada nabi. Kemudian ada nabi yang lain, biasanya syariat nabi-nabi terdahulu itu sebagian besar itu dinasakh. Kecuali syariat itu masih memiliki kemaslahatan yang tetap, maka syariat itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satunya adalah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum. Deunah para ulama tafsir, la'alla nikah mun marenah sigot amr itu faedahnya sababiyah. La'alla nikah Pak mun marenah sigot perintah itu faedahnya sababiyah. La'allakum tattaqun sebagai sebab engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini Pak bener nek pasah. Tidi mun kula sareng panjenengan tak pasah nggih ada gunana. Ada guna. Cuma acok cak nyeleh sarong bias. Cuma acok cak melek lambi anyar tapi tak pasah. Sogungunan. Si nomor 2 napa jebun Habib Sa'ad yaitu al-qiyam wa dzikir wa majlisil khair. Keutamaan bulan Ramadan nek Pak napa mun empien sareng panjen kula sareng panjen kapi gelem qiyamul lail Pak. Bojeng tarawih, bojeng witir, bojeng tahajud. Nekah nilai bulan Ramadan nekah beda nek qiyamul lail. Beda al-qiyam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambih. Sapana orang lemalam pas ketepatan Lailatul Qadar gelem apa aja, maka akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa yang telah dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh para ulama Pak, beda hadis nikah kabar gembira buat kita semua Pak. Hadisnya ini dhaif sebenarnya, akan tapi untuk fadhilul a'mal enggak masalah. Hadis dhaif itu cuma fungsinya 2. Pertama fadhilul a'mal, kedua dhaifnya itu enggak berlebihan.
Hadis buat Imam Tabrani. Man shalla salatal isya fi jama'atin faqad akhadha bihaddihi min lailatul qadar. Siapa orang gelem bajeng isya berjamaah, siapa orang gelem bajeng isya berjamaah, dia telah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi mun kula sareng panjenengan Pak bilebih nek 10 akhir bulan Ramadan mon tero auliyah Lailatul Qadar cukup buat paling enteng nih Pak. Mun kula sareng panjenengan neroh ulama-ulama terdahulu Pak angel Pak. Imam Syafi'i ini kah mun bulan Ramadan sehari hatam 2 kali. Oh tak bisa bro. Cukup nih kebon. Mun empian tero Lailatul Qadar debun para ulama 2. Napa? Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah bengenah antara isya dan subuh jeung maksiat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak debun para ulama empian akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Bajeng isya berjamaah Pak. Ambil bajeng subuh berjamaah benek delemah antara malam-malam nikah jeung maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mon empian tak bisa dzikir, mon empian tak bisa ngaji, tedung pun. Tak usah agong jagungan Pak. Insya Allah debun para ulama empian bekal oliyah Lailatul Qadar. Jadi keutamaan Ramadan ini adalah qiyamul lail, salat tarawih dan lain sebagainya. Kemudian apa boleh ngaji Pak? Hadir di majelis dzikir ingat malam semangkin. Jabun Habib Ali bin Syihab, man hadara majlisil khair kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadah sanah. Sapana orang akan hadir di majelis ilmu, majelis kebagusan. Setiap langkah lah bakal dicatat sareng Allah Subhanahu wa taala ibadah setahun. Jalanlah kulen empian ke anak nih Pak, murni itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula sareng panjenengan hadir di majelis nih Pak, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala Pak. Tak mungkin Pak. Siapa yang ngerti kaki akan kula sareng panjenengan pangeran? Di saat orang-orang lain senang dengan kemaksiatannya, di saat orang-orang lain bahagia dengan kelalaiannya, kula sareng Allah, kula sareng panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala ateh ikrenta kaki bisa hadir di majelis ilmu, ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah akhir Pak, keutamaan daripada bulan Ramadan al-itqu minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa ribu orang daripada api neraka di setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah orang tua kita, Pak. Setiap malam Allah membebaskan orang-orang daripada api neraka. Mudah-mudahan itu kakek-kakek kita. Mudah-mudahan itu keluarga kita. Mudah-mudahan itu adalah orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Cuma bunah para ulama di saat ketika Allah Subhanahu wa taala memperdekakan, membebaskan orang-orang daripada api neraka bener golongan 4. Senekah tak bekal mendapatkan maghfirah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Al-aquli walidayhi, orang sedurhaka dan yang sempurna. Ini penting, Pak. Mangkana kula sareng panjenengan pong-pong lek Pak para telasanah. Setak nyapah dereng tuanah minta seborah. Pun tak usah aku angko dereng tua minta seborah, insyaallah ingat napa puntusan aku desa panjenengan pasti seborah sareng tua. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan pengampunan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Ngalah pun Pak, ngalah. Dek tantretan, dek kakak, dek iyu, dek ali. Sesempet tak nyapa, sesempet gila atau karang ngalah pun kita seorang. Insya Allah Pak, orang yang ngalah ini kita kalah. Orang yang ngalah tak kalah. Senomor 4 adalah al-musyahin, orang yang di dalam hatinya ada permusuhan Pak.
Kebun para ulama, orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan pengampunan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mudminul khamri, orang yang kecanduan daripada khamar, bentan teretan. Nah, khamar, sabu, ganja, sebenarnya ini kebun. Orang-orang yang berkecanduan terhadap hal-hal itu semua tidak akan mendapatkan pengampunan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga orang-orang yang kecanduan khamar insaf. Moga-moga orang yang kecanduan narkoba ambu. Moga-moga orang yang kecanduan konsumsi larang nikah diberi hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, di akhir daripada bulan Ramadan kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ijabah ini, orang tua kita yang sakit Allah sembuhkan, orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ijabah ini, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ijabah ini kita dijadikan orang yang barokah sisa daripada umurnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar daripada masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah apa yang kita minta, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.